Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Sejak di bangku sekolah dasar, setiap anak Indonesia telah diperkenalkan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dalam buku-buku pengajaran biasanya disampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, sebuah wilayah di India. Dan menurut buku-buku itu juga, wilayah yang pertama kali didatangi oleh pedagang Gujarat itu adalah Samudra Pasai Aceh. Teori Gujarat terbantahkan oleh ditemukannya sebuah batu nisan dari Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 475 Hijriah atau 82 Masehi yang ditemukan di Leran, Gresik. Makam tersebut terdapat di kelompok makam di Leran, bersama-sama dengan beberapa makam yang tidak memiliki tahun. Jenis nisan pada makam-makam tersebut, seperti yang ditemukan di Campa, berisi tulisan yang berupa doa-doa kepada Allah. Bukti lain adalah temuan harta karun kerajaan Tiongkok dan kerajaan Persia dari bangkai kapal karam berusia 1000 tahun di perairan Cirebon baru-baru ini, menunjukkan bahwa Islam sudah ada di Indonesia sebelum abad ke-13 Masehi. Sebagai ganti teori tersebut, diperkenalkanlah teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang langsung dibawa oleh para pedagang Arab. Teori ini diperkenalkan oleh Buya Hamka, Alwi Shihab, Ahmad Mansur Suryanegara, dan beberapa ahli sejarah lainnya. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia jauh sebelum datangnya para pedagang Gujarat. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau awal abad Hijriah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan agama Islam langsung diperkenalkan oleh para saudagar dari Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Teori ini diperkuat oleh beberapa literatur Cina yang menyebutkan bahwa menjelang seperempat abad ke-7 Masehi telah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Hal ini tidaklah mengherankan karena Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 telah dijadikan jalur perdagangan oleh para saudagar Arab yang memasuki Cina jalur laut. Kesimpulan itu didasarkan pada manuskrip Cina pada periode dinasti Tang. Manuskrip Cina itu mengisyaratkan adanya permukiman Arab di Cina yang penduduknya diizinkan oleh kaisar untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Dan Cina yang dimaksudkan dalam manuskrip pada abad pertama Hijriah itu tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia. Dari manuskrip Cina itu pula dapat informasi jalur penyebaran Islam di Indonesia. Disebutkan masuknya Islam bukanlah dari 3 jalur emas, Arab, India, dan Persia, sebagaimana tertulis dalam buku-buku sejarah selama ini, melainkan langsung dari Arab yang dibawa oleh para pedagang Arab. Teori Mekah ini juga menunjukkan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak abad ke-7, yang artinya Islam di Nusantara telah berumur 14 abad, hampir sama dengan umur Islam di Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah perjuangan dan perlawanan terhadap mungkin dilepaskan dari peranan para ulama dan tokoh Muslim yang taat. Mereka inilah para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berjasa dalam melawan imperialisme asing. Sebut saja Sultan Hasanuddin misalnya. Pahlawan dari tanah Goa ini merupakan seorang raja dari Kesultanan Islam Goa. Beliau secara khusus belajar Islam di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bontoala, yang membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang taat beragama dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi.
Raja yang dijuluki Belanda, ayam jantan dari timur ini terus mengadakan lawanan sampai Belanda kewalahan dan harus meminta bantuan dari Batavia. Dan di akhir masa hidupnya, Sultan Hasanuddin merupakan seorang pengajar agama Islam. Demikian juga dengan Kapiten Pattimura. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Kapiten Pattimura yang bernama Thomas Matulesi adalah penganutnya. Menurut sejarawan Mansur Suryanegara, nama asli dari Pattimura adalah Ahmad Lusi atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lusi, lahir di Hualoi, Seram Selatan. Ia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Dan Pattimura muda adalah seorang Muslim yang taat. Monopoli perdagangan oleh VOC dan kewajiban-kewajiban berat yang dibebankan pihak kompeni kepada menjadi pemicu Pattimura untuk melakukan perlawanan. Dengan dikomandani Pattimura, rakyat Maluku melakukan perjuangan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Pattimura terus melakukan perlawanan sampai berakhir di tiang gantung pada tahun 1817. Jika di Indonesia Timur ada Hasanuddin dan Pattimura, maka di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Beliaulah pemimpin perang terbesar yang pernah terjadi antara bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda. Muak dengan kelakuan penjajah yang sewenang-wenang, menjadi pemicu Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan Perang Sabil atau yang akhirnya dikenal sejarah dengan nama Perang Diponegoro. Perang sengit terjadi di berbagai front, baik di desa maupun di kota. Pangeran Diponegoro bukanlah sekedar pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda semata-mata karena urusan tanah dan tahta. Lebih dari itu, Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan Jawa yang mendalami serius agama Islam dan kemudian melawan penjajah Belanda dengan semangat jihad fisabilillah. Diponegoro adalah sosok pahlawan yang berani meninggalkan tahta dan kenikmatan duniawi demi mewujudkan sebuah cita-cita luhur, tegaknya Islam di tanah Jawa. Hal ini tampak dari ucapan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock pada saat penangkapannya. Ia berkata, "Nama saya adalah Kanjeng Sultan Abdi yang bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Raja Islam Tanah Jawa." Para pahlawan nasional lainnya yang berjuang mengusir penjajah Belanda seperti Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, dan Tengku Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, mereka semua adalah para tokoh-tokoh Islam yang terhormat, baik sebagai sultan, bangsawan, ataupun sebagai ulama. Fase berikutnya perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak dilakukan lewat jalur politik, pendidikan, dan sosial, meskipun dalam beberapa tempat peristiwa konfrontasi bersenjata tidak terelakkan. Apabila kita melihat fakta-fakta sejarah Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia modern melawan kolonialisme digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam yang membentuk beberapa organisasi pergerakan, baik politik ataupun sosial pendidikan. Dan sebagian besar aktivis perjuangan tersebut adalah para ulama dan tokoh Islam yang bergerak karena ketidakadilan yang mengusik nurani mereka. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang terkenal dengan Hos Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Bagi Cokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipersatukan sebagai nilai dasar kebangsaan yang hendak Indonesia. Sebuah spirit besar muncul dari diri Cokro, yakni setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1912, ia mendirikan Syarikat Islam dan menjadi ketuanya. Syarikat Islam merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah eksis sebelumnya, yaitu Syarikat Dagang Islam yang didirikan tahun 1905.
Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa seharusnya tanggal kelahiran Syarikat Dagang Islamlah yang layak dijadikan hari kebangkitan nasional, bukan kelahiran Budi Utomo. Karena jika dilihat dari visi di awal berdirinya, Budi Utomo lebih berorientasi pada kaum priai dan keanggotaannya juga terbatas pada suku Jawa dan Madura. Bahkan organisasi ini juga tidak dinilai membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan Syarikat Dagang Islam yang keanggotaannya lintas etnis dan misi perjuangannya memang mengangkat harkat orang pribumi tanpa membedakan suku dan etnis. Sehingga menimbulkan kewaspadaan dari pemerintah Hindia Belanda. Bahkan para tokoh-tokoh besar pergerakan berkumpul di organisasi ini. Umat Islam juga tidak boleh melupakan sosok Muhammad Nasir. Setelah lulus dari AMS, sekolah di Bandung, Nasir lebih memilih mengorbankan beasiswa studinya ke Belanda dan lebih memilih membangun pendidikan Islam. Nasir belajar Islam kepada Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama asal Sudan yang juga pendiri Al-Irsyad. Nasir juga pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, tapi kemudian perselisihan dengan Soekarno membuat jabatan tersebut hanya bertahan selama 8 bulan. Salah satu prestasi Nasir adalah mosi integral yang mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Di masa Orde Baru, keadaan tidak lebih baik bagi Nasir. Daya kritisnya menjadikan ia dicekal oleh rezim masa itu. Tapi semangat juang dan dakwahnya tak pernah redup. Terpinggirkan dari politik praktis tidak membuat daya juangnya luntur. Bersama sahabat seperjuangannya di Masyumi dulu, Nasir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berjuang dengan cara mempersiapkan kader dakwah yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia. Baginya tak ada yang berbeda. Berjuang untuk Islam bisa di mana saja. Ketika mendirikan organisasi tersebut, Nasir berkata, "Kalau dulu kita berdakwah lewat politik, maka sekarang ini kita berpolitik lewat dakwah." Sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini adalah sejarah para ulama dan santri. Mereka sadar betul mengusir penjajah dari negeri kaum muslimin merupakan nilai tinggi dalam ajaran Islam. Para ulama dan tokoh muslim juga berperan besar dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Peran ini dilakukan dengan mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, sehingga umat menjadi merdeka dari kebodohan dan belenggu penjajahan. Berikut ini beberapa organisasi pendidikan dan sosial yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam sejak era kolonial. Mungkin banyak yang tidak mengenal organisasi ini, namanya pun tidak setenar NU atau Muhammadiyah. Tapi Jamiatul Khair adalah organisasi sosial pendidikan tertua di Indonesia yang berperan dalam melakukan perubahan sistem atau lembaga pendidikan terutama di Jakarta. Organisasi ini didirikan tahun 1901 dengan peran besar para ulama asal Arab Hadramaut. Organisasi ini juga banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam, terdiri dari tokoh-tokoh gerakan pembaharuan agama Islam antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Haji Agus Salim. Bahkan beberapa tokoh perintis kemerdekaan juga merupakan anggota atau setidaknya mempunyai hubungan dekat dengan Jamiatul Khair. Walaupun perkembangannya tidak sepesat dulu, tapi organisasi ini masih eksis sampai hari ini. Tanggal 8 bulan Zulhijjah 1330 yang bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi merupakan tanggal penting bagi umat Islam Indonesia. Hari tersebut merupakan lahirnya sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi pelopor dalam pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri, Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah
dimaksudkan untuk menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nama tersebut juga menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dan setelah lebih dari 1 abad, organisasi ini masih terus eksis dengan memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan kesehatan dan pelayanan sosial. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1911 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Pendiri dan tokoh sentralnya adalah seorang ulama besar dari Mekah yang berasal dari Sudan, yaitu Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Sebelumnya, Syekh Ahmad Surkati sempat bergabung dengan Jamiat Hoyer selama 3 tahun. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran kebudayaan, dan dakwah Islam, serta kemasyarakatan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, guna mewujudkan pribadi Muslim dan masyarakat Islam menuju keridhaan Allah Ta'ala. Meskipun tidak setenar NU dan Muhammadiyah, tapi organisasi ini sampai hari ini masih terus melayani masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Tampilnya Jamiah Persatuan Islam yang dikenal dengan Persis dalam pentas sejarah di Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberi corak dan warna baru dalam gerakan pembaruan Islam. Persis didirikan di kota Bandung oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus pada tanggal 12 September 1923 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1342 Hijriah. Nama Persis ini diberikan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha. Salah satu organisasi yang berjasa dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda adalah Nahdlatul Ulama. Salah satu bagian penting dalam sejarah NU dan juga sejarah bangsa Indonesia adalah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad ini dikeluarkan untuk memotivasi bangsa Indonesia mengusir penjajah Belanda yang datang untuk kedua kalinya dengan menunggangi tentara sekutu. Semangat perjuangan dan perlawanan ditunjukkan seluruh rakyat menyambut seruan dari resolusi tersebut. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang jumlah anggotanya, tapi NU merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. NU sendiri bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang akidah, NU mengambil mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau yang dikenal juga dengan Asy'ariyah. Sedangkan dalam bidang fikih mengikuti mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun dalam realitasnya mayoritas umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama ini secara resmi berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan sahabat satu seperguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar dan kitab Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah atau prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian